salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Benci Maitambatanehe, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya mohon kepada dosen penilai dan juga guru penilai untuk memberikan masukan dan penilaiannya terhadap video pembelajaran yang saya buat. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Kalau hari ini kita masih ketemu kembali, berarti semua pemberiannya siapa? Tuhan. Kalau pemberiannya Tuhan, orang yang beriman, kita harus mengucap syukur. Oleh karena itu, Ibu minta ketua kelas bisa disaking satu orang atau ketua kelas sendiri yang memimpin kita dalam doa. Silakan. Sebagai tanda kita mencintai negara kita Indonesia, membangkitkan rasa nasionalisme kita, maka kita akan sama-sama menyanyikan satu lagu nasional. Anak-anak tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Dari Sabang sampai Merauke. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu sebut nama, kalau yang Ibu sebut silakan jawab ya. Ini ada Ibu. Pembelajaran kita hari ini, anak-anak masih ingat pembelajaran sebelumnya? Kemarin kita belajar tentang apa? Oke, satu-satu. Bisa silakan. Ya, peran energi listrik di area globalisasi. Ada lagi yang iya, sikap hidup hemat listrik. Mona? Ya, silakan. Oke, menulis informasi penting dari teks eksplanasi itu pembelajaran kita sebelumnya kemarin. Nah, kalau kita sudah belajar tentang pembelajaran sebelumnya, hari ini pembelajaran kita masih tetap yang sama. Coba perhatikan semua di slide. Pembelajaran kita masih tetap yang sama. Temanya manfaat globalisasi, kemudian subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, dan kita masuk ke dalam pembelajaran yang keempat. Nah, sebelum kita lanjut, anak-anak dengar dulu tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai hari ini apa saja? Nah, ini tujuan pembelajaran yang pertama. Setelah mengamati video, nanti ada video yang edukasi, Ibu tampilkan. Anak-anak mengamati, setelah mengamati, anak-anak dapat menemukan keberagaman ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar dan Bapak. Setelah itu, setelah menemukan keberagaman ekonomi, anak-anak menuliskan jenis keberagaman ekonomi dalam masyarakat dan lingkungan. Sebelum kita melanjutkan, Ibu mau supaya kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran hari ini, maka Ibu mau kita melakukan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Setelah ini semangat, kita lanjut dengan tepuk PPK. Silakan kamu berdiri supaya lebih semangat lagi. Ya, siap? Siap? Ya. Oke, tepuk semangat. Tepuk PPK. 2, 3. Tepuk PPK. Baik, sudah semua? Sudah. Sudah siap untuk kita lanjut pembelajaran kita hari ini? Sudah. Oke, kalau sudah siap,
kegiatan. Di situ langkah-langkah kegiatan. Coba satu orang bisa baca reaksi ibu. Nomor 1. Iya, silakan baca. Eksplanasi dalam bentuk PowerPoint yang ditampilkan oleh gurumu dengan cermat. Iya, bacalah teks eksplanasi yang ditampilkan oleh gurumu dengan cermat. Ini teks eksplanasinya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, setelah anak-anak baca, kemudian nomor 2, tuliskan informasi pentingnya. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Silakan anak-anak cari tahu sendiri kira-kira di dalam teks yang nanti kita akan baca sama-sama. Ini kalimat efektifnya yang mana? Silakan ditulis ya. Kita sama-sama baca paragraf yang pertama. Kita mulai dulu paragraf yang pertama. Silakan mulai dari ini. Kita baca bisa dengan suara yang lantang. Globalisasi dimanfaatkan atau tidak? Apa manfaatkan globalisasi bagi manusia di berbagai Kembali teks yang pertama, bisa perhatikan di sini. Ya, apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Nah, sekarang dari teks globalisasi dari paragraf yang pertama, silakan coba anak-anak temukan kira-kira kalimat efektif yang di dalam paragraf itu kalimat efektifnya yang mana? Bisa dituliskan di dalam LKPD nomor 1. Sebelum itu ibu jelaskan dulu secara singkat. Masih ingat kalimat efektif itu kalimat apa? Ciri-cirinya bagaimana? Kalimat efektif? Kalimat efektif ciri-cirinya? ini mata Iya, mata. Tapi tak tepuk tangan dulu buat aku. Ya. Yang lain masih ingat? Kalimat efektif itu ciri-cirinya apa ini? Kalimat apa? Kurang dengar jelas, bagaimana? Kalimat efektif, ciri kalimat efektif. Tidak perumpang. Kita tekan dulu kemudian deh. Oke, sekarang ibu kasih lagi. Selain dari yang tadi aku jawab kalimat katanya itu, kalimat efektif ciri-cirinya itu tidak rumpang, kemudian pilihan katanya tepat, kemudian dia juga punya yang namanya kalimat ada subjek, predikat dan juga objek. Keterangan itu kalimat efektif. Dia harus punya subjek, predikat, objek dan keterangan. Coba kalian perhatikan di sini. Misalnya ibu kasih contoh kalimat efektif ini. Contohnya Esa membaca buku di kamar. Ya, Esa membaca buku di kamar. Nah, dari kalimat ini dia punya unsur yang namanya unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita lihat satu-satu. Esa ini unsurnya subjek. Kemudian membaca, predikat. Kemudian buku ini objek. Dan di kamar ini keterangan. Ya. Jadi kalau kalimatnya dikatakan kalimat efektif, berarti dia harus mengandung salah satu harus mengandung subjek, predikat, objek atau keterangan. Tapi kalau tidak semua juga tidak apa-apa. Yang penting harus ada subjek dan predikatnya. Buku ini adalah perlakuan dari subjek. Jadi Esa dia membaca buku, berarti yang dibaca yang menjadi objek yang dibaca itu adalah buku. Dari sini dari penjelasan ibu, sedikit menjelaskan dari ibu, silakan anak-anak menemukan kira-kira dari paragraf ini yang masuk dalam kalimat efektif itu yang mana. Silakan dituangkan di dalam LKPD nomor 1. Nomor 1, analisislah kalimat efektif dari teks eksplanasi yang ditampilkan. Silakan pilih salah satu. Ya, Nona, silakan ya. Suara keras ya. Apa saja
Belanda, ada kursi plastik, ada buatan Tiongkok. Nah, itu merupakan pengaruh dari globalisasi. Nah, sekarang ada positifnya apa sih, manfaat positif dari paragraf kedua dari bacaan kita tadi? Silakan. Bisa nggak? Iya. Nanti setelah selesai nomor 4, kita bahas satu-satu. Jadi masing-masing mengerjakan apa yang dia sudah kerjakan. Oke, sudah? Sudah pun? Oke, sekarang kalau tadi kita sudah bahas, coba baca nomor 3. Iya, apa saja dampak negatif dari globalisasi? Sekarang kita lanjut ke paragraf yang berikut untuk kita tahu manfaat globalisasi itu, dampaknya globalisasi, dampak negatif dari globalisasi itu apa? Sekarang Ibu minta baca bergiliran saja ya, supaya jangan rame-rame, kita baca bergiliran. Silakan mulai dari Yen, bisa lihat di kapan kalau Ibu bilang stop, berarti stop, lanjutkan dengan yang lain. Silakan Yen. Globalisasi Langsung di kalimatnya saja. namun perlu Kita. kita Terima kasih. Ya, tadi anak-anak sudah baca sih. Sekarang silakan. Kira-kira dari teks yang tadi, paragraf ketiga, anak-anak silakan cari tahu dampak negatif dari globalisasi. Silakan ditulis di dalam paragraf tadi. Silakan. Sekarang kita lanjut ke nomor yang keempat. Kalau tadi kita bahas per paragraf, sekarang kita bahas per semua seluruh paragraf. Nomor 4. Bisa silakan baca soal nomor 4. mengapa globalisasi dapat mengurangi budaya. Ya, mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Dari teks yang tadi coba kalian lihat, kira-kira kenapa sih sampai globalisasi itu mempengaruhi budaya bangsa? Silakan tulis di nomor 4. Ya, sekarang kita bahas satu-satu. Ibu sebut namanya, dia jawab tidak semua. Masing-masing nanti dapat bagian satu-satu saja. Masing-masing nanti dapat bagian satu-satu saja. Misalnya ini dapat nomor 1, berarti Nona dapat nomor 2 misalnya. Nanti ibu sebut nama saja ya. Oke, kita bahas dari nomor yang pertama. Nomor yang pertama, analisislah kalimat efektif dari teks yang ditampilkan. Nomor 1, Ibu minta dari Minsa. Coba Minsa, silakan bangun berdiri kemudian sebut dengan suara lantang jawabannya Minsa nomor 1. Jawaban nomor 1. Ketika kita berbelanja di supermarket. Ketika kita berbelanja di supermarket. Ya, menurut Minsa ini teks, ini kalimat efektif. Ada yang lain? Ada yang jawaban yang lain? Dari Minsa? Ada? Agung? Tidak, itu sama. Yang lain sama? Oke, yang lain sama. Kalau kita sekarang itu makanya yang masuk dalam ketika kita berbelanja di supermarket, yang subjeknya yang mana?
kurang menarik ya? Tadi anak-anak bilang ketika masuk subjek toh. Kalau kita perhatikan di sini, subjeknya itu biasa dalam bentuk orang atau misalnya benda atau misalnya hewan. Berarti di sini harusnya subjeknya ada di kita, karena kita yang buat toh. Berarti kita yang berbelanja, berarti ini subjeknya di sini. Ya, kemudian berbelanja masuk predikat, betul. Kemudian yang jadi objeknya, ya objeknya tidak ada ya. Kalau misalnya berbelanja sepatu, nah baru ada objeknya. Di sini tidak ada objek ya. Kemudian supermarket keterangan. Kita berarti anak-anak sudah bisa mengerti, tapi masih ada salah sedikit yang perlu diperbaiki seperti itu. Oke, tepuk tangan buat semua. Kesediaan dari, iya silakan. Sama seperti yang tadi teman kalian sudah sebutkan, bahwa kemudahan dalam pertukaran produk yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa lihat sama seperti infocus atau LCD atau laptop yang ibu punya ini misalnya dia buatannya dari Cina, tapi kenapa bisa ada di Indonesia? Karena pengaruh dari pengaruh positif dari globalisasi. Bisa mengerti? Bisa. Cara nomor 3, lanjut nomor 3. Ibu minta Nona. Iya, apa saja yang negatif dari globalisasi? Silakan. Iya, anak-anak muda di Indonesia meniru cara berpakaian yang seperti apa, makanya disebut sebagai dampak negatif. Karena mereka punya berpakaian itu pakaiannya selalu yang ini atau yang pendek, roknya pendek, di atas pangkal-pangkal, bajunya bisa kali satu, kemudian jalan-jalan pinggir jalan dengan pakaian yang seperti itu kan itu tidak sesuai dengan kita punya nilai-nilai budaya di Indonesia. Nilai bangsa Indonesia itu, nilai budaya bangsa Indonesia itu kita pakaiannya sopan ya. Bisa mengerti toh? Makanya kenapa kita kalau anak-anak muda meniru cara berpakaian yang anak-anak muda Korea itu karena mereka punya, kenapa disebut negatif? Karena mereka pakainya tidak sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Nilai budaya. Siapa yang mau? Yen, silakan. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Iya. Mengapa? Globalisasi tentu akan memperkaya manusia. Globalisasi tentu akan memperkaya manusia. Ya. Ada jawaban yang lain? Namun tanpa nilai budaya yang Satu-satu. Siapa yang mau? Bisa. Iya. Kalau misalnya seperti tadi yang punya pertanyaan itu sudah betul. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Karena globalisasi itu membawa budaya dari luar masuk ke Indonesia. Nah, kalau misalnya kita punya pegangan nilai budaya yang tidak kuat, kita bisa ikut budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita masing-masing. Budaya kita Indonesia. Bisa mengerti kau? Ya, jadi kalau kita mau supaya memang globalisasi itu baik, tapi kita ambil yang positifnya saja, yang negatifnya tidak perlu. Nah, sekarang tadi itu kalian sudah mengajarkan LKPD yang pertama. Nah, tadi kalau kita bahas soal LKPD yang pertama, anak-anak sudah tahu, anak-anak mencari informasi yang tadi anak-anak sebutkan itu informasi penting dari teks globalisasi. Nah, salah satu cara untuk kita menemukan informasi penting dari teks eksplanasi itu kita pakai yang namanya kalimat tanya. Coba anak-anak perhatikan tadi di soal ya, tapi yang tadi anak-anak menjatuh itu dia pakai kata tanya apa saja. Nomor 1 dia pakai kata tanya. Kita mulai dari nomor 2. Nomor 2 kata tanya apa? Nomor 2 kata tanya yang dipakai adalah kata tanya apa saja. Kemudian kalau nomor 3 apa juga, katanya apa. Kemudian nomor 4 katanya iya, mengapa. Jadi kalau kita mau ketemu di dalam teks eksplanasi, kalau kita mau ketemu informasi penting, yang kita pakai adalah atau cara kita menemukan informasi penting
Tadi pembelajaran kita yang pertama, pembelajaran kita tentang menemukan informasi penting dan juga kalimat efektif dalam teks ekspansi. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikut. Pembelajaran kita yang berikut yaitu kalau misalnya tadi globalisasi itu dia mempengaruhi budaya bangsa, maka globalisasi juga dia mempengaruhi keadaan ekonomi suatu masyarakat. Oke, coba kalian perhatikan ini. Gambar ini gambar apa? Bisa dilihat? Oke, yang berapa itu, Bung? Iya, pemulung pengamen itu apa itu? Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Oke. Nah, salah satu keberagaman ekonomi yaitu dari jenis pekerjaan. Jenis pekerjaannya di Indonesia beda-beda atau beragam. Nah, itu dampak dari globalisasi. Mama perhatikan sini kan sebentar baru tulis. Itu dampak dari globalisasi. Salah satu dampak dari globalisasi adalah adanya pekerjaan yang jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Kalau dulu kita bisa ketemu pedagang itu dia jualnya di pasar. Tapi kalau sekarang kita bisa ketemu, kita tidak perlu lagi pergi berbelanja di pasar, tapi kita bisa lewat SMS, lewat WA, kemudian yang menjual datang antar di kita ke rumah. Ketemu seperti itu toh? Iya ya? Iya kan? Pernah ketemu seperti itu, ya yang tidak perlu pergi beli baju di toko, tapi tunggu di rumah orang yang datang antar. Karena apa? Ya, itu karena perkembangan dari globalisasi. Jadi karena ada globalisasi, maka muncul banyak pekerjaan. Nah sekarang dari gambar ini, oke, ini keberagaman ekonomi masyarakat. Gambarnya ada jenis-jenis. Salah satu keberagaman ekonomi masyarakat itu dilihat dari jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, sekarang coba kalian lihat di LKPD 2. LKPD 2-nya kalian kerja berkelompok. Kalian selesaikan berkelompok untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan keberagaman ekonomi di masyarakat. Silakan. Sekarang perhatikan di LKPD ada nomor 1 sampai nomor 3 itu kalian bisa cari tahu di dalam bisa mencari tahu lewat sumber-sumber yang ada, yaitu lewat bahan ajar. Silakan kalian sama-sama kerja, kemudian tulis jawabannya. Keduanya, coba tuliskan contoh keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Kira-kira keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar yang kalian itu contohnya apa? Setelah itu baru kembali untuk jawab pertanyaan nomor 3. Nomor 4. Kalau ada hal yang penting silakan disimak dan ditulis ya. Oke. Siap ya? Coba dengan ini. Perhatikan di depan. Teknologi baru yang menembus dunia. Sekarang ini, mereka yang tak kenal bersama, pengrajin sangat unik mereka. Sudah simak semua cerita tentang pengrajin garut yang menembus dunia? Sudah? Kemudian bisa. Oke, terima kasih. Sudah? Ya. Sudah simak semua video tadi? Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian silakan jawab pertanyaannya tentang video pengrajin garut yang menembus dunia. Ini bisa? Silakan kembali ke kelompok masing-masing untuk diskusi dan cari tahu kira-kira apa dari video tadi, apa dampak dari usaha
yaitu bekerja bagaimana sampai dia bisa menghasilkan barang yang bagus, sampai barangnya itu sampai di luar negeri. Nomor 4, apa dampak dari usaha Mang Samad bagi warga sekitar? Kalau tadi Mang Samad dia hanya sebagai penjual sandal keliling, tapi setelah dia berjuang berusaha, dia bisa buat apa untuk warga sekitar dengan dia punya usaha. Oke, nomor 4 sudah. Nomor 5, mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Kenapa sampai usahanya Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Kalau tadi dia hanya seorang penjajah sandal keliling, tapi setelah itu dia bisa sampai dia punya jual sandal itu bisa dijual sampai luar negeri. Berarti dia buat apa saja sampai dia bisa dia punya hasil kerja dia bisa sampai di luar semua. Berarti masing-masing kelompok misalkan persentase bedakan kelas. Kan? Kelompok 1 siapa? Ya, kelompok 2 itu. Kelompok 1 ini. Kelompok 2 Nona, kelompok 1 Pinsa. Kelompok 1. Oke, nomor 1. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi. Perbedaan yang disamakan dalam mengenai kemampuan ada dan sifat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Oke, nomor 2. Selesai. Nomor 2 ada yang mau kasih masukan? Dari nomor 1 sampai nomor 5? Tidak ada? Oke, kalau begitu tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2 presentasenya dari nomor 1. Silakan baca. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan keberagaman ekonomi. Iya. Oke. Lanjut nomor 2. Coba tuliskan contoh keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Kelompok 1 perhatikan ya. Dari kelompok 1, dari Pinsa, Agung, dan juga ini siapa? Tisha. Ada yang mau dikasih untuk kelompok 2? Ada pendapat saran? Oke, kalau tidak ada, tadi kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Anak-anak sudah menemukan, coba perhatikan sini. Anak-anak sudah menemukan apa itu keberagaman ekonomi. Dan ibu sudah penjelasan untuk meluruskan. Tadi semua sudah benar, tapi ibu hanya meluruskan saja. Ini perhatikan sini. Coba kita sama-sama kembali baca. Apa itu keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi. Jadi perbedaan yang ditemukan di masyarakat mengenai kemampuan, keadaan, sikap, dan upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Makanya kita ketemu kita punya orang tua punya pekerjaan yang beda-beda. Kalau misalnya dokter, dia punya pekerjaan beda dengan guru. Kemudian dia punya gaji juga pasti beda. Tapi di sini dia punya orang tua dokter. Atau pengusaha misalnya, dia punya hasil usaha, dia punya hasil pekerjaan itu pasti dia punya upahnya beda dengan guru atau petani punya. Nah, itu sama dengan keberagaman ekonomi. Itu yang disebut dengan keberagaman ekonomi. Salah satunya kita bisa lihat dari usaha yang berbeda, kerja yang berbeda, dan juga penghasilan yang berbeda. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar salah satu faktor yang mempengaruhi bedanya orang punya pekerjaan itu salah satu faktornya yang pertama pendidikan. Biasa coba kita lihat, kalau misalnya dia punya tamat SMA, pasti dia punya kerja itu hanya di toko, atau misalnya dia punya pekerjaan di pembantu rumah tangga, nah,
atau misalnya tukang ojek. Tapi kalau misalnya di S1, S2 ada yang dokter, itu yang punya pekerjaannya bisa di atas dari situ, bisa bangun usaha, bisa jadi dokter, bisa jadi perawat, bisa jadi TNI dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang kedua juga karena dia berusaha tadi sama tadi, padahal dia tidak tamat sekolah, tapi dia punya usaha bisa sampai di luar negeri, itu karena dia bekerja keras. Kalau orang tidak sekolah tapi kalau dia punya kreativitas, kemudian dia bekerja keras, maka dia bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sama seperti tadi Mang Samad. Jadi kalau anak-anak juga harus punya sikap seperti Mang Samad ya. Kalau mau jadi tentara harus kerja keras. Kalau mau jadi pengusaha, misalnya dia mau membuat kerajinan tangan yang sampai mendunia, sampai dijual di luar negeri, di Malaysia, di Korea, berarti ini harus kreatif dan juga semangat, punya semangat kerja. Oke, sampai situ bisa mengerti ya. Sekarang kita akan masuk di dalam kerja evaluasi untuk tahu anak-anak bisa capai evaluasinya. Pembelajaran yang hari ini tujuan pembelajaran yang dicapai melalui evaluasi yang akan dibuat. Soalnya 5 nomor, jadi satu nomor 1 menit, berarti 5 menit selesai. Kesimpulan di akhir pembelajaran kita hari ini, kita buat kesimpulan sama-sama. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Globalisasi bermanfaat atau tidak. Globalisasi bermanfaat atau tidak. Kita juga sudah belajar tentang kalimat efektif. Masih ingat ciri-ciri kalimat efektif apa saja, Bung? Iya, kata tipa. Kemudian bisa apa? Iya. Kalimat efektif itu dia tidak ambigu. Setelah itu, setelah kita belajar tentang kalimat efektif, kita juga sudah belajar tentang bagaimana kita punya sikap terhadap globalisasi. Bagaimana kita punya sikap terhadap globalisasi? Sikap yang positif, yang bagaimana yang harus kita ambil, sikap negatif yang bagaimana yang harus kita ambil. Kemudian kita juga sudah belajar tentang, tadi kita sudah bahas tentang keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat, apa saja jenis keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi apa saja? Orang lain. Iya, itu sikapnya kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Kalau jenis keberagaman ekonomi, jadinya apa? Pekerjaan yang beda penghasilan, kemudian ada beda pekerjaan dari orang tua kalian. Kemudian tadi kita ulang sikap yang harus kita tunjukkan dalam keberagaman ekonomi apa? Tidak boleh bergaul memilih teman. Kalau kaya tidak boleh dia teman yang miskin. Ya, coba bisa sebut ulang apa? Tidak menekan teman yang kurang mampu. Iya, tidak mengejek teman yang kurang mampu. Oke, itu pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk dalam refleksi. Kira-kira anak-anak silakan merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang tidak baik atau pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan, tidak menyenangkan? Menyenangkan di bagian mana? Tidak menyenangkan di bagian mana? Supaya kita perbaiki di pembelajaran pada hari esok. Bagaimana? Menyenangkan. Iya. Ada yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini? Mungkin penjelasannya itu terlalu cepat. Oke, berarti kita buat lagi. Besok kita buat lagi pembelajaran yang lebih menyenangkan. Besok kita tetap belajar tema yang keempat, tadi pembelajaran yang kelima. Karena hari ini pembelajaran keempat, maka besok kita lanjut pembelajaran yang kelima. Nah, kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sama seperti tadi kita awali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Silakan yang mau pimpin doa. Silakan.